warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Habibah dengan NIM 21105030091 akan mempresentasikan mengenai hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama, hadis sahih merupakan kalimat mustaq dari kalimat sahha yasihhu suhan wa sihatan, yang artinya sembuh, sehat, selamat dari cacat dan benar. Sedangkan secara istilah yaitu ma'ittasola sanaduhu binaqlil adlil dhabit an mithlihi ila muntahahu min khairi syududi wala illah, yang artinya apa yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, dhabit, yaitu memiliki hafalan yang kuat dari awal sampai akhir sanad dengan tanpa syad dan tidak pula cacat. Definisi hadis sahih secara konkret baru muncul setelah Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang riwayat yang dapat dijadikan hujjah. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur dalam memahami hadis yang diriwayatkan dengan baik, dan juga mengetahui perubahan arti hadis bila terjadi perubahan lafadznya, dan juga mampu meriwayatkan hadis secara lafadz, terpelihara hafalannya bila meriwayatkan hadis secara lafadz, yaitu kuat dalam meriwayatkan hadis tersebut. Bunyi hadis yang dia riwayatkan sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang lain, dan terlepas dari tadlis. Tadlis di sini berarti penyembunyian cacat. Yang kedua, rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Syarat-syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Setiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya. Dan yang kedua, perawinya adil. Seseorang dikatakan adil apabila ada padanya sifat-sifat yang dapat mendorong terpeliharanya ketakwaan. Dan yang ketiga, perawinya dhabit. Seseorang perawi dikatakan dhabit apabila perawi tersebut mempunyai daya ingat yang sempurna, daya ingat yang sangat kuat terhadap hadis yang diriwayatkannya. Yang keempat, tidak syad. Syad di sini artinya janggal atau rancu atau syuyud. Syuzus adalah hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau lebih thiqah perawinya. Dan yang kelima, tidak berilat. Hadis berilat di sini artinya hadis-hadis yang cacat atau terdapat penyakit karena tersembunyi atau samar-samar yang dapat merusak kesahihan hadis tersebut. Memasuki pembahasan yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan secara bahasa adalah sifat yang menyerupai dari kalimat al-husna yang artinya indah dan cantik, akan tetapi secara istilah yang dimaksud dengan hadis hasan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu ma'ittasola sanaduhu binaqlil adlil ladzi khafadtuhu an mithlihi ila muntahahu min khairi syududi wala illah, yang artinya apa yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, hafalannya yang kurang dari awal sampai akhir sanad dengan tidak syad dan tidak pula cacat. Pada dasarnya hadis sahih dan hadis hasan tidak ada perbedaannya kecuali hanya di bidang hafalannya saja. Pada hadis hasan, hafalan perawinya ada yang kurang meskipun sedikit. Adapun untuk syarat-syarat lainnya antara hadis hasan dan hadis sahih adalah sama. Klarifikasi hadis hasan, yaitu ada 2. Yang pertama, hadis hasan lizatihi, hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, dhabit meskipun tidak sempurna, dari awal sanad hingga akhir sanad tanpa ada kejanggalan, yaitu syad, dan cacat, yaitu ilat, yang merusak hadis. Yang kedua, hadis hasan li ghairih, yaitu hadis hasan, hadis yang pada sanadnya itu ada perawi yang tidak diketahui keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada riwayat dengan sanad lain yang bersesuaian dengan maknanya tadi. Memasuki pembahasan yang terakhir yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif secara bahasa adalah kebalikan dari kuat, yaitu lemah. Sedangkan secara istilah yaitu ma lam yajma' sifatul hasan bi faqdi syarti min syuruti.
yang artinya apa yang sifat dari hadis hasan tidak terpenuhi, tidak tercangkup dengan cara hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan tersebut. Dengan demikian, jika hadis hilang salah satu kriteria hadis itu hilang, maka hadis itu menjadi tidak sahih atau tidak hasan. Lebih-lebih jika hilangnya itu sampai 2 atau 3 syarat, maka hadis tersebut dapat dinyatakan sebagai hadis yang dhaif, yang sangat lemah. Khusus hadis dhaif, maka para ulama hadis kelas berat semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa hadis dhaif boleh digunakan dengan beberapa syarat. Yaitu yang pertama, level kedhaifannya tidak parah, yaitu yang namanya hadis dhaif itu sangat banyak jenisnya dan banyak jenjangnya. Dan yang kedua, berada di bawah nas lain yang sahih. Maksudnya hadis yang dhaif itu kalau mau dijadikan sebagai dasar dalam fadailul a'mal harus didampingi dengan hadis yang lainnya. Dan yang ketiga, ketika mengamalkannya tidak boleh meyakini kethabitannya. Maksudnya ketika kita mengamalkan hadis dhaif itu kita tidak boleh meyakini 100% bahwa ini merupakan sabda Rasulullah SAW atau perbuatan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.